kesamaptaan ini, apakah ada pengurangan poin Pak dalam setiap tahapannya? Iya, untuk tes kesamaptaan ini sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Ica, saya perlu jelaskan bahwa tes kesamaptaan ini dibagi menjadi dua. Ada tes kesamaptaan A, itu berupa lari 12 menit. Lalu ada tes kesamaptaan B, terdiri dari push up, sit up, dan shuttle run. Jadi ada dua jenis ya tadi ya, samapta A dan samapta B. Nah, untuk nilai tidak kita lakukan pengurangan. Jadi betul-betul apa yang bisa dilaksanakan oleh para peserta, calon taruna-calon-taruni, itulah yang kita nilai. Dan juga nanti pada prosesnya taruna-taruni sendiri juga akan mengetahui sebenarnya capaian nilai pada saat melaksanakan tes itu dia melakukan skor berapa, dan dia akan melakukan tanda tangan atau paraf ya sebagai bukti bahwa dia sudah melakukan tes kesamaptaannya. Oh, baik, berarti memang pada saat pelaksanaan tes langsung ketahuan ya Pak. Betul. Mereka mendapatkan poin berapa, nah dari poin tersebut nantinya akan menjadi nilai ya Pak ya. Ya, jadi betul. semakin banyak poinnya akan semakin baik ya Pak. Iya, betul sekali. Betul. Baik, teman-teman sudah terjawab ya. Mungkin selanjutnya persiapan apa aja sih Pak yang memang harus dilakukan sih dari para calon taruna-taruni ini dalam menyambut tes kesamaptaan ini Pak? Ya, untuk persiapan tentunya pada saat seleksi yang pertama pastikan calon taruna-taruni tahu jadwalnya masing-masing, mengikuti sesuai jadwal ya, karena setiap taruna dan taruni bisa saja jadwalnya harinya beda melaksanakan tes kesamaptaan ini, sehingga penting mengetahui jadwalnya, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat jadwalnya berlangsung dia harus membawa alat tulis, KTP, lalu dia bawa perlengkapan dirinya berupa pakaian olahraga ya, baju olahraga, celana olahraga, dan juga mengenakan sepatu olahraga. Mungkin itu yang harus dibawa untuk disiapkan para peserta tes. Itu Mbak Ica. Baik Bapak, berarti selain memang untuk bajunya sendiri itu bebas ya Pak ya, berarti ya Pak ya, tidak ada ketentuan khusus ya, atau memang ada Pak? Kalau harus baju kami putih, sarankan bajunya baju olahraga berwarna putih ya. Putih ya Pak ya, untuk celananya memang terserah ya Pak, bebas celananya ya, terserah. senyaman Ya, mungkin. biasanya celana pendek boleh atau celana panjang juga boleh. Baik, mungkin untuk tes kesamaptaan sampai situ aja dulu ya Pak, karena memang nanti teman-teman kami persilakan untuk bertanya ya di akhir sesi. Nah, boleh, terima kasih Mbak Ica. Baik, terima kasih Bapak atas perkenannya. Langsung saja kita beralih ke tes kesehatan dulu ya. Jadi sudah ada Dr. Joy. Selamat pagi Dok, izin langsung saja saya tanya ya. Untuk di tes kesehatan ini tuh sebenarnya ada tahapan tes apa saja sih Dok? Ya, baik. Terima kasih Mbak Ica dan teman-teman semua. Jadi tahapannya ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisik itu akan dilakukan oleh dokter dan para medis. Nanti teman-teman akan dibagikan lembar yang harus mengisi riwayat penyakit dahulu, lalu akan diwawancara langsung oleh dokternya nanti. Kemudian pemeriksaan fisik dimulai dengan tinggi badan, berat badan, serta indeks massa tubuh. Kemudian vital sign yaitu tekanan darah dan nadi. Lalu pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki meliputi mata, rongga mulut, THT, paru, jantung, dan sebagainya. Kemudian selesai pemeriksaan fisik akan ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini ada 4, yaitu laboratorium, radiologi, audiometri atau tajam pendengaran, dan ronsen. Itu untuk tahapan. Baik, sudah kita tangkap ya teman-teman. Jadi memang banyak sekali aspek ya Dok yang memang harus dinilai ya pada saat tes kesehatan ini, yang nantinya jadi penentu apakah memang si calon taruna ini layak atau tidak ya Dok ya. Untuk poinnya sendiri dalam masing-masing tes itu ada ya berarti Dok ya? Iya. Baik teman-teman, untuk tes kesehatannya sampai situ aja. Mungkin persiapan apa sih Dok yang memang harus dilakukan nih bagi taruna-taruni sebelum mereka menjelang mereka tes gitu loh? Iya. Sebetulnya tidak ada persiapan khusus, tapi harus yang pertama adalah istirahat yang cukup. Karena ini akan dimulai pagi, kalau kurang tidur itu akan mempengaruhi hasilnya nanti biasanya. Kemudian karena ada pemeriksaan tajam pendengaran yaitu audiometri, jadi disarankan untuk tidak mendengar
suara yang berisik berjam-jam atau mendengar earphone sepanjang malam sebaiknya tidak dulu ya, karena kadang mempengaruhi hasilnya seperti itu. Lalu kadang-kadang ada teman-teman yang merasa ini kan mau tes kesehatan jadi banyak makan makanan tertentu, suplemen tertentu itu tidak perlu gitu. Jadi makan seperti biasa saja, aktivitas seperti biasa saja. Nah, mudah-mudahan medical check-up-nya akan dapat hasil yang baik. Baik dok, yang penting makannya sehat ya dok ya, terus olahraga dan menjaga stamina dan juga kesehatannya ya dok ya. Baik teman-teman, mungkin untuk tes kesehatannya juga sama sampai situ aja, karena nanti di akhir kita persilakan teman-teman aja nih dok yang nanya, baru akhirnya kita jawab nantinya ya. Baik, terima kasih dokter Joy. Langsung kita ke psikotes, sudah ada Bu Widi. Mohon izin Ibu, saya izin bertanya. Nah, untuk tes psikotes sendiri kan memang selain tadi ada kesamaptaan, kesehatan, dan juga ada tes psikotes yang nanti di akhir atau gimana dok kalau tes psikotes ini? Psikotes tidak di akhir ya, satu tahap sebelum tahap akhir. Tahap akhirnya itu wawancara. Oh, tahap akhir itu ada wawancara ya Bu ya. Baik, nah untuk tes psikotes sendiri aspek apa saja sih Bu yang memang dinilai pada saat tes psikotes ini? Baik, psikotes sendiri tujuannya adalah kita ingin mengetahui karakteristik kepribadian ya dari peserta si pencatat. Tujuannya apa? Untuk mengetahui itu kita ingin apakah calon peserta ini nantinya sudah sesuai dengan jurusan yang dipilih. Nah, teknisnya nanti akan ada beberapa tes. Itu ada 3 aspek yang akan dinilai, yaitu aspek kemampuan umum, kemudian aspek kerja, ya sikap kerja, dan aspek kepribadian. Nah, aspek-aspek ini nanti kenapa kita ukur? Ini karena kita anggap penting untuk nanti calon taruna melaksanakan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, baik dari segi pendidikan atau akademis dan dari kehidupan sehari-hari yang nanti akan menjalani kehidupan di asrama seperti itu. Jadi memang nanti kita akan ada penilaian secara psikologi, jadi ada beberapa tes untuk mengungkap aspek tersebut yang dianggap penting nanti untuk kehidupan taruna berasrama. Baik, berarti kurang lebih sama seperti kesamaptaan tadi kata Pak Agus, ini juga sebagai modal ya Bu ya, betul. Untuk nanti calon taruna-taruni menjalani pendidikan di STIP Jakarta. Tujuannya juga sudah dijelaskan ya sama Bu Widi bahwa memang ini tadi sebagai modal ya Bu ya untuk si calon taruna-taruni sendiri. Nah, apakah ada persiapan khusus ya Bu ya untuk calon taruna-taruni ini dalam tes psikotes ini? Sebenarnya tidak ada persiapan yang terlalu khusus ya, jadi memang sama seperti tadi untuk mengikuti tes kesehatan, jadi ya istirahat yang cukup karena ini juga dimulai pagi hari dan biasanya psikotes itu sampai dengan siang hari baru selesai. Jadi memang harus tidur yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian kalau bisa sudah sarapan. Jadi itu aja sih, tidak ada persiapan yang secara teknis yang harus belajar gitu, enggak juga ya Bu ya? Betul ya. Karena memang ini kan mengukur kepribadian ya atau karakteristik masing-masing dan itu memang sudah ada di dalam diri peserta gitu. Jadi nanti itu yang akan diungkap oleh psikotes. Baik Ibu, nah untuk sistem pelaksanaan tes psikotes sendiri seperti apa Ibu? Ya, tadi biasanya kita mulai pagi hari ya dan selesainya itu di siang hari. Kemudian tesnya itu adalah tes tertulis. Jadi nanti peserta dihadapkan oleh beberapa tes, yaitu tadi tesnya ada 3 aspek ya, ada aspek kemampuan umum, kemudian aspek sikap kerja, dan aspek kepribadian. Jadi ada 3 aspek, nanti ada beberapa tes yang akan dihadapkan oleh peserta. Peserta tes mengerjakan tes-tes tersebut dengan waktu tertentu. Gitu. Jadi masing-masing tes ada waktu tertentu. Jadi diharapkan setiap peserta dalam mengerjakan tes itu semaksimal mungkin memanfaatkan waktu yang ada. Baik, terima kasih Bu. Jadi teman-teman sudah ditangkap ya bahwa memang tes psikotes ini tidak perlu ada persiapan yang memang khusus karena ya tadi karena tidak ada jawaban benar atau salah ya kalau di psikotes. Jadi kita hanya ingin mengetahui gambaran kepribadian dari seseorang.
Ya, baik Ibu, yang di mana itu memang sudah ada ya seharusnya ya Bu Iya, dalam betul. diri si calon taruna-taruni sendiri. Baik teman-teman ya, dari segi Samapta, kesehatan dan psikotes juga sudah saya banyak diskusikan ya, yang sudah teman-teman tangkap sendiri. Nah, mungkin selanjutnya kita ke sesi diskusi. Silakan bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan. Baik, mungkin langsung saja ya Bapak Ibu, saya bacakan dulu pertanyaannya. Kalau ada bekas luka, apakah ada pengurangan poin? Ya, Baik, silakan. ya, baik. Terima kasih Dimas ya. Luka ini berarti asumsinya sudah sembuh ya, bekasnya berarti. Nah, bekas ini akan dilihat estetikanya, apakah ini mengganggu penampilan sebagai taruna atau tidak. Kalau tidak, itu tidak masalah. Baik, terima kasih Dok, sudah terjawab ya. Mungkin kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah tes psikotesnya sama seperti tes psikotes TNI dari Ardika Aryo? Mungkin silakan Ibu Widi. Psikotes TNI itu seperti apa? Um, Ya itu tadi sudah saya jelaskan. Psikotes di sini kita sistemnya tertulis, jadi ada beberapa tes ya, ada beberapa tes, nanti peserta dihadapkan beberapa tes, yaitu ada 3 aspek yang akan dinilai, yaitu aspek kemampuan dasarnya atau berhubungan dengan intelektual, kemudian ada aspek sikap kerjanya, itu biasanya untuk ketelitian, ketahanan, dan kecepatan kerja. Kemudian ada aspek kepribadian, jadi ada beberapa aspek kepribadian yang diukur. Untuk alat tesnya sama atau tidak dengan yang di TNI. Untuk yang di TNI kita tidak tahu informasinya ya, tapi mungkin alat tes berbeda, tapi aspek yang diukur kurang lebih sama. Baik, sudah terjawab ya teman-teman ya. Mungkin sambil menunggu teman-teman jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk mengisi kolom komen. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ya, mohon izin Bapak Ibu ke taruna-taruni kita yang sudah ada nih di samping kita semua. Untuk taruna dewasa Yusron dan juga taruna dewasa Nikoma Asti, dari tahapan tes kesehatan, keselamatan dan juga psikotes ini, pengalaman kalian dalam menjalin tes itu seperti apa sih? Mungkin boleh ceritakan ya sama teman-teman yang semuanya sedang menonton nih hari ini. Ya. Baik Kak Ica, mungkin untuk menjawab pertanyaan tersebut, pengalaman saya untuk mengikuti tes psikotes Samapta dan kesehatan. Jadi saya mengikuti Sepencatat itu tahun 2020, 4 tahun yang lalu. Jadi untuk tes kesehatan ini pengalaman saya, jadi saya tes kesehatan, psikotes dan Samapta yang pertama saya lakukan itu adalah tes kesehatan terlebih dahulu. Saya waktu itu melakukan tes kesehatan di salah satu rumah sakit yang ditunjuk oleh STIP, dan waktu itu saya dibagi menjadi beberapa kelompok, ada sekitar 8 atau 9 kelompok pada waktu itu seingat saya. Lalu masing-masing kelompok itu nanti akan bergantian untuk melakukan pengujian item-item tes kesehatan seperti yang sudah disebutkan tadi. Ada macam-macam seperti tes tinggi dan indeks massa tubuh, ada tes postur, tes gigi, tes audio dan tes pendengaran juga. Untuk item tesnya itu ada banyak dan lumayan memakan waktu yang lama ya. Soalnya untuk item tesnya itu ada lumayan banyak untuk tes kesehatan. Lalu selanjutnya untuk psikotes dan tes kesehatan dan tes Samapta itu saya melaksanakannya di STIP langsung tempatnya. Untuk psikotes itu seperti yang tadi sudah disebutkan juga, itemnya itu lumayan banyak ya. Jadi memakan waktu yang lumayan banyak juga, itu bisa dimulai pagi dan selesainya saat siang. Jadi ya tips yang paling simpelnya adalah jangan sampai kalian kelelahan sebelumnya. Jadi kalau bisa H-2, H-1 itu kalian udah siapkan fisik dan mental, kalian udah fokus, ini kalian besoknya mau tes, jadi kalau bisa ya kalian persiapkan lah fisik mental kalian sisihkan dulu kegiatan lain yang tidak bermanfaat untuk kalian, soalnya kesehatan fisik dan fokus kalian itu dituntut untuk saat psikotes, dan khususnya juga Samapta. Untuk Samapta itu seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada Samapta A dan Samapta B. Saya melaksanakannya itu langsung di lapangan bola
Untuk Samapta A dan untuk Samapta B-nya itu dilakukan di Sport Hall STIP Jakarta langsung. Itu sama juga seperti tes kesehatan dan psikotes, itu juga memakan waktu, dan yang pastinya kalian mesti siapkan fisik karena juga item tesnya banyak, dan kalian mesti melakukan persiapan yang maksimal juga sebelumnya, dan pada saat pelaksananya juga wajib sama maksimalnya dengan apa yang kalian siapkan. Mungkin itu saja Kak, untuk persiapan pengalaman saya pada saat melaksanakan tes. Baik, sudah dijawab ya sama Taruna Dewasa Muhammad Yusron. Mungkin dari yang tadi diceritakan pengalaman juga bisa menjadi tips dan trik ya sebenarnya ya, karena sudah mencakup bagaimana sih sebenarnya persiapan dan apa sih yang harus memang dilakukan gitu loh dalam menjelang tes ini gitu loh. Baik, mungkin ada tambahannya dari Taruni Nikoma Astu, silakan. Mungkin dari saya hampir sama seperti Yusron juga, tapi pada saat itu saya ingat waktu pelaksanaan tes psikotes di STIP Jakarta di auditorium, mungkin ada sedikit tips and trik untuk adik-adik calon taruna juga untuk tes psikotes. Persiapkan diri kalian secara matang, secara fisik dan mentalnya juga. Sebelum melaksanakan tes, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan juga biasakan diri kalian dengan soal-soal psikotes yang nanti yang sering muncul di dalam psikotes. Biasanya kan ada tes verbal, tes numerik, tes logika. Nah, kalian bisa berlatih mempersiapkannya dari sumber-sumber online yang sekarang juga udah banyak. Sekian. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya saya mau tanya, nah tes bagian terberat menurut kalian itu di bagian apa sih? Silakan. Ya, terima kasih Kak Ca untuk pertanyaannya. Mungkin untuk menjawab pertanyaan tersebut, mungkin saya bisa sebutkan bahwa untuk masing-masing tes itu bukan tentang sulit enggaknya ya. Itu sebetulnya semua tes itu dianggap sama aja. Semuanya masing-masing butuh persiapan. Jadi kalian sebelum tes, baik itu kesehatan, psikotes, samapta, untuk saya pribadi itu saya tidak menganggap tes ini lebih sulit atau tes ini lebih mudah, tidak. Saya sama menganggapnya ini semua tes untuk saya masuk ke STIP. Jadi saya menganggapnya bahwa ini saya mesti ada persiapan yang matang sebelum melakukan tes ini. Jadi saya sebelum melaksanakan semua tahapan tes, saya melakukan persiapan yang sama matangnya untuk masing-masing tes. Untuk kesehatan, psikotes, dan samapta, saya melakukan persiapan yang sama maksimalnya untuk masing-masing tes. Mungkin untuk yang paling butuh banyak persiapan itu di kesehatan ya. Soalnya untuk menyiapkan fisik kalian, untuk menjaga kesehatan kalian itu tidak cukup hanya satu malam saja. Kalian mesti membiasakan untuk pola hidup yang sehat, menjaga makanan yang sehat, atau tidak melakukan kegiatan yang mengganggu fisik kalian nantinya. Jadi mungkin bukan tentang susah atau tidaknya, tetapi ini tentang persiapannya. Kalian mesti lebih banyak persiapan di mana? Kalian yang tahu tentang kondisi fisik kalian, tentang kondisi kesehatan fisik mental kalian yang lebih tahu. Jadi kalian yang bisa menentukan kalian mesti lebih banyak persiapan di mana? Di kesehatan kah, psikotes kah, atau di samapta? Mungkin itu Kak untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Yusran. Mungkin ada tambahan juga dari Nikoma Asti. Untuk segala macam tesnya juga membutuhkan usaha yang seimbang ya. Jadi nggak harus ke satu tes yang lebih condong. Jadi tes lainnya juga dibiarkan, tidak dipersiapkan. Tapi kalau menurut saya dari pengalaman saya sendiri, saya mempersiapkan tes SMAPTA untuk yang lebih berat dari tes lainnya, karena saya mempersiapkannya dari jauh-jauh hari, dan juga saya menjaga fisik saya untuk tetap bugar di waktu yang lama, dan juga saya harus menjaga fisik saya untuk tetap terjaga olahraganya, dan saya harus setiap hari berlatih SMAPTA. Baik, terima kasih ya Taruna-Taruni, mungkin sudah terjawab ya untuk teman-teman semuanya. Nah, balik lagi kita langsung saja ke sesi tanya jawab lagi ya dari teman-teman. Untuk gigi yang rusak sebaiknya diapakan? Baik Dok, silakan. Ya, untuk Mas Gilang ya, untuk gigi yang rusak sebaiknya diapakan memang tergantung rusaknya apa. Jadi memang sebelum tes kesehatan, biar sekarang nih kalau bisa ya udah ke dokter gigi dulu. Kalau ada yang berlubang berarti ditambal. Kalau ada yang harus perawatan akar berarti dirawat dulu seperti itu. Jadi nanti waktu tes giginya sudah dalam kondisi baik.
Baik, terima kasih dok, sudah terjawab ya dari Gilang bahwa memang ya tadi seperti dokter Jo sampaikan ya, contohnya saja misalnya gigi berlubang itu berarti harus ditambal gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya itu apa saja materi psikotes yang akan diujikan? Sebenarnya menurut saya sudah terjawab ya dari apa yang tadi kita sampaikan, tapi mungkin kami persilakan Bu Widi mungkin ada tambahan. Baik, tadi sebagian besar juga sudah disebut sama Taruni ya, apa saja yang Taruni hadapi pada saat psikotes tadi ya. Itu ada tes logika, ada tes numerik, itu yang berkaitan dengan tes kemampuan umum atau yang berhubungan dengan intelektual. Kemudian juga ada tes sikap kerja. Sikap kerja itu yaitu kita ingin tahu aspek ketelitian seperti apa, ketahanan kerjanya seperti apa, kemudian kecepatan kerjanya seperti apa, dan juga ada aspek kepribadian. Kita ingin mengetahui bagaimana penyesuaian diri kalian nanti setelah masuk di STIP. Kemudian ada beberapa aspek kepribadian ya nanti yang akan diukur seperti itu. Baik, sudah terjawab ya teman-teman ya. Langsung saja selanjutnya karena pertanyaannya ini banyak ya Bapak Ibu lumayan, jadi kita langsung baca-bacain aja. Kalau cadel apakah tetap bisa masuk? Silakan dok. Iya, mau mastiin aja cadel itu berarti nggak bisa bilang R ya? Atau nggak bisa bilang R ya? Iya, iya. Oh iya. Jadi sebetulnya prinsip tes kesehatan ini adalah yang kita tidak memenuhi syarat itu adalah yang pertama, kalau dia ada penyakit atau kelainan yang sifatnya berulang yang dapat mengganggu aktivitas selama dia di asrama. Gitu. Misalnya apa? Amandel yang gede terus dikit-dikit radang, akhirnya harus izin akan itu mengganggu. Terus yang kedua, penyakit atau kelainan yang berat yang dapat mengancam jiwa. Misalnya apa? Penyakit jantung atau gula darah tinggi seperti itu. Terus yang ketiga adalah penyakit atau kelainan yang dapat menular, misalnya apa? Tuberkulosis paru atau hepatitis B seperti itu. Nah, jadi yang lain itu akan menjadi pertimbangan, misalnya estetika kulit atau iafonasi, cadel seperti itu bukan hal yang mutlak. Kira-kira mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, sudah terjawab sepertinya dok ya. Terima kasih dok. Selanjutnya kita langsung baca aja ya. Nah, sebenarnya sama seperti tadi ya dok ya. Ini tidak termasuk ke dalam jika berjerawat apakah mengurangi nilai ya. Iya. Nah, tergantung juga karena jerawat kan ada yang ringan-ringan, ada juga yang gede-gede sampai infeksi. Nah, itu kan pasti akan mempengaruhi juga. Ya. Jadi sebaiknya kalau memang jerawatnya parah, sebelum tes ke dokter kulit dulu untuk dibetulin. Baik, walaupun memang sebenarnya tidak ada tes khusus ya terkait tersebut, tapi memang pada saat nanti menjalani tes akan ada pertimbangan ya dok ya terkait hal tersebut. Baik, halo dokter, katanya izin bertanya apakah stretch mark berpengaruh? Terima kasih dari Handika. Stretch mark ini mirip dengan bekas luka yang tadi ya berarti ya. Jadi akan dilihat letaknya di mana stretch marknya, besarnya, ukurannya seberapa gitu. Jadi nanti akan ada pertimbangan untuk ini. Baik, sudah terjawab. Selanjutnya izin bertanya dok, kalau monotestis apakah bisa dok? Ya, silakan ini dok. Mungkin pernah tes kesehatan untuk ke TNI mungkin ya. Jadi monotestis itu kan testis kan 2 ya seharusnya. Nah ini mungkin bertanya kalau 1 apakah bisa apa tidak ya. Ini kembali lagi ke yang 3 yang tadi yang saya sampaikan. Apakah ini sifatnya akan berulang lalu mengancam jiwa atau tidak, apakah menular apa tidak. Nah ini seperti kan tidak termasuk dalam yang 3 ini, jadi akan menjadi pertimbangan. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya pertanyaannya kita baca ya. Apakah gigi yang kurang rapi bisa mengurangi nilai? Ini sama ya seperti yang tadi ya, jadi ke dokter gigi dulu untuk dilihat kondisinya bagaimana, apakah ada yang perlu dibetulin atau tidak. Baik, banyak ya pertanyaan ya, dan ini banyak sekali condongnya ke kesehatan ya teman-teman ya. Langsung saja untuk tes mata, apakah ada tesnya? Iya, tes mata ini ada 3 sebetulnya ya. Jadi yang dilihat organik matanya, apakah ada kelainan di matanya seperti pterygium atau yang lain. Terus yang kedua adalah visus atau tajam penglihatan. Jadi taruna tidak boleh berkacamata
Jadi bila dia membutuhkan kacamata tidak dianggap tidak memenuhi syarat. Jadi sebaiknya memang kalau sebelum tes begini pergi dulu ke dokter mata untuk melihat apakah minusnya tinggi atau tidak. Kemudian ada tes buta warna. Kalau tes buta warna ini sifatnya mutlak, baik buta warna parsial maupun total ini tidak dapat diterima. Baik, teman-teman juga kalau kemarin sudah ikut di podcast edisi pertama sebenarnya sudah kita jawab juga dok. Jadi memang karena buta warna tersebut mutlak yang nantinya berpengaruh ya dok ya pada saat nanti si taruna-taruna ini bekerja gitu loh. Dan memang kalau misalnya buta warna apapun itu ya dok ya tidak bisa diterima. Baik, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Cara menghitung berat badan seimbang bagaimana? Ya, terima kasih Andreas. Jadi berat badan itu untuk yang ideal ya ada rumusnya. Jadi berat badan kurang 100, lalu 10% di bawah dan 10% di atasnya itu masih range normal. Jadi kayak contohnya saya nih, misalnya tinggi badan 163, kemudian kurang 100, berarti 63 ya. Nah, berarti 10% di bawah dan 10% di atas itu masih range normal. Tapi sekarang yang dilihat yang lebih praktis adalah indeks massa tubuh atau BMI, Body Mass Index. Itu pakai rumus yaitu berat badan per tinggi badan dalam meter kuadrat gitu. Contoh ya, misalnya saya berat badan saya 58, berarti 58 kilo per tinggi badan saya 163 cm berarti 1,63 meter kuadrat gitu. Jadi dapatlah saya 22 ya 21, sekian. Nah, indeks massa tubuh yang normal itu adalah 18,5 sampai 25. Di bawah 18,5 itu berarti terlalu kurus atau underweight namanya ya. Di atas 25 sampai 30 itu berarti udah termasuk overweight. Iya. Di atas 30 lagi itu udah termasuk obesitas. Seperti itu. Nah, ini ada rumusnya, tinggal masuk aja. Ada rumus BMI online ya. Jadi langsung masukin berat badan berapa, tinggi badan berapa, nanti keluar angkanya. Jika memang pada saat ini masih di luar dari kata seimbang tersebut ya dok ya, silakan mungkin teman-teman ya gimana ya persiapkan dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Baik, langsung selanjutnya. Mau tanya untuk stakes berapa yang dinyatakan tidak lulus untuk tes kesehatan? Iya. Jadi stakes itu berarti udah pernah tes ya. Iya. Stakes itu ada 4. 1, 2, 3, 4. 1 itu baik, 2 cukup, 3 kurang, 4 tidak baik. Nah, yang memenuhi syarat itu adalah 1 dan 2. Nah, untuk yang 3 ini akan dipertimbangkan kembali ke yang 3 tadi itu. Apakah dia sifatnya berulang, mengancam jiwa atau menular. Baik, sudah terjawab ya teman-teman. Selanjutnya, ke pertanyaan selanjutnya. Berapa jumlah push up, sit up, dan shuttle run agar mendapat nilai maksimum? Silakan Pak Agus. Oh iya, jadi jumlah push up antara laki-laki dengan perempuan ini beda ya. Kalau push up laki-laki itu kita kasih waktu 1 menit, dapat nilai 100 itu kalau dia mencapai 43 kali push up. Sit up itu 41 dan shuttle run dia lari angka 8, yang membentuk angka 8, dia bisa nilai 100 kalau 15,9 detik. Itu. Kalau yang perempuan push up-nya itu 28 ya. Dikasih waktu 1 menit, dia akan melaksanakan push up 28 itu dapat nilai 100. Sedangkan sit up-nya 42 ya. Kalau yang perempuan sit up-nya dapat 42 dalam waktu 1 menit itu nilainya 100. Kalau yang shuttle run lari angka 8 itu 17,2 detik itu nilai 100. Baik teman-teman, sudah dijawab ya sama Pak Agus. Jadi memang berarti untuk tesnya sendiri itu cukup di waktu 1 menit itu ya Pak ya? Iya. Berarti kalau misalnya ya Pak, dari saya ini bertanya, kalau dalam 1 menit itu mereka bisa menyelesaikan, contohnya tadi 28 itu bisa mendapat nilai 100 ya Pak. Kalau misalnya dia bisa menyelesaikan 32 misalnya Pak, itu nilainya gimana Pak? Tetap 100. Tetap 100 ya Pak ya? Nilai maksimal 100. Kita input nilainya gitu. Baik, tapi nanti di akhir baru ada ranking mungkin ya Pak. Betul, ya? sistem Jumlah ranking. Mereka tersebut ya Pak. Betul. Ya, dari hasil tersebut. Dan kita sandingkan dengan peserta yang lain. Gitu. Baik teman-teman, sudah disimak ya teman-teman ya. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya.
apakah telapak tangan yang berkeringat mempengaruhi nilai kesehatan? Silakan dok. Ya, ini mungkin karena nervous ya, biasanya karena nervous jadi ya seperti ini. Ya ini kembali lagi yang ketiga yang tadi, ini kalau yang lain gak ada masalah ya nggak masalah, nggak apa kan, namanya orang nervous, jadi silakan aja tes, yang penting yang lain aman. Yang penting dari berkeringat ini nggak ada indikasi apa-apa ya dok ya? Ya, kecuali mungkin waktu pemeriksaan janin